Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kita dapat melakukan pembelajaran walaupun hanya melalui video conference. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan untuk Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sania Fitra Octavia dengan NIM 119532581 dan dosen pengampu saya adalah Ibu Febi Nur Salisah, Eskom Emikom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem informasi pada PT Iklanku menggunakan Archimedes Enterprise Architecture. Pada abstrak, PT Iklanku adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan iklan. Pada saat ini, proses yang dilakukan adalah secara offline, yang dimana pelanggan langsung datang ke PT Iklanku untuk memesan jenis iklan yang dibutuhkan. Namun, agar proses bisnis menjadi lebih modern adalah dengan dukungan teknologi informasi. Archimedes merupakan standar dari Open Group yang merupakan bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antara domain bisnis dengan cara yang jelas. Pemodelan enterprise arsitektur yang sudah dibuat sudah menggambarkan tata kelola yang dibutuhkan pada PT Iklanku. Oleh karena itu, penerapan TI nantinya harus mengacu kepada pemodelan ini. Hal ini agar bisnis iklan dapat lebih berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis serta dapat membantu untuk memaksimalkan dalam pelayanan pelanggan yang efektif. Kata kuncinya yaitu adalah enterprise arsitektur, Archimedes, dan PT Iklanku. Kemudian pendahuluan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat, yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan internet. Dengan kondisi digital teknologi, seperti saat ini, internet merupakan salah satu media promosi yang cukup efektif untuk mempromosikan produk atau jasa. Dalam melakukan kegiatan promosi tersebut, internet menjadi bentuk pemasaran yang cukup efektif. Hal ini dikarenakan dilakukan untuk dapat menarik perhatian calon konsumen baru dan lama. Komunikasi pemasaran ini dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyampaikan pesan komunikasi produk dengan tujuan utama yaitu meningkatkan penjualan. Salah satu perusahaan yang menjadi pelaku bisnis pada dunia periklanan yaitu PT Iklanku. PT Iklanku adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan iklan. Pada saat ini, proses yang dilakukan adalah secara offline, yang dimana pelanggan langsung datang ke PT Iklanku untuk memesan jenis iklan yang dibutuhkan. Namun, agar proses menjadi lebih modern adalah dengan dukungan teknologi informasi agar bisnis iklan dapat lebih berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis. Selain itu, agar dapat bersaing, harus memiliki rancangan blueprint enterprise arsitektur yang dapat membantu tercapainya strategi bisnis terintegrasi dengan teknologi informasi yang diinginkan untuk memaksimalkan dalam pelayanan pelanggan yang lebih efektif dan juga dapat meningkatkan value bisnis bagi perusahaan atau organisasi. Arsitektur enterprise merupakan dasar terbaik untuk organisasi menggambarkan strategi bisnis dan pengembangannya melalui teknologi informasi. Arsitektur enterprise juga dapat digunakan untuk mengatasi gap yang ada pada saat ini, yaitu dengan menggambarkan kondisi saat ini serta kondisi yang sangat diharapkan. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Archimedes, yang mengadopsi konstruksi layanan sebagai struktur elemen dasar untuk 3 lapisan arsitektur perusahaan seperti bisnis, aplikasi, dan teknologi. Archimedes merupakan standar dari Open Group, adalah bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antara domain bisnis dengan cara yang jelas. Kemudian metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk pemodelan pada penelitian ini yaitu Archimedes Enterprise Architecture.
Archimedes menyediakan visualisasi model EA dalam level enterprise high level. Jika diperlukan desain yang detail, maka dapat dimodelkan dengan standar BPMN atau Business Process Model and Notation untuk proses bisnis dan UML untuk desain software. Archimedes adalah bahasa pemodelan untuk arsitektur enterprise yang bersifat terbuka dan berdiri sendiri. Kemudian enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur merupakan salah satu cara mewujudkan gambaran umum tentang enterprise secara logis, utuh dan lengkap yang kemudian hasilnya meliputi arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Implementasi dari enterprise arsitektur bisa digunakan untuk organisasi dan perusahaan. Sebaiknya dapat menggunakan sebuah metode atau framework yang bisa digunakan dalam melakukan perancangan enterprise arsitektur tersebut. Kemudian Archimedes. Archimedes memiliki tampilan berlapis dan berorientasi layanan pada model arsitektur. Lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang paling rendah. Meskipun pada tingkatan abstrak, konsep yang digunakan dalam setiap lapisan adalah serupa. Kami mendefinisikan lebih banyak konsep konkret yang spesifik untuk lapisan tertentu. Dalam konteks ini, kami membedakan 3 lapisan utama. Berikut merupakan gambar dari lapisan dalam Archimedes Enterprise Architecture. Kemudian, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari data yang diperoleh, baik melalui penalahan dokumen, observasi, maupun wawancara, maka akan dibuat 3 lapisan dari konsep Archimedes. Yang pertama yaitu adalah lapisan bisnis. Pada lapisan ini terdapat 3 proses khusus, yaitu pemesanan desain, pelayanan, dan pemrosesan. Pemesanan yaitu kegiatan untuk melakukan pemesanan desain iklan yang dibutuhkan. Proses bisnis dari pemesanan jasa iklan yaitu yang pertama, customer itu melakukan pemesanan dengan mengisi data form yang telah ada dan akan menginputkan data tersebut. Kemudian data pemesanan itu akan sampai pada bagian admin. Kemudian bagian admin akan melakukan pelayanan, kemudian menyetujui pesanan dari customer tersebut. Yang ketiga yaitu bagian desainer akan memproses pesanan desain yang dipesan sesuai dengan kriteria pesanan yang diinginkan. Kemudian bagian desainer akan membuat desain yang telah disepakati dengan customer sebelumnya. Selanjutnya, setelah selesai dibuat, desain tersebut akan diberikan ke bagian admin. Setelah desain diterima admin, lalu customer dan admin melakukan transaksi pembayaran sehingga desain tersebut dapat diterima oleh customer. Kemudian pelayanan adalah kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Kemudian proses pembuatan iklan dilakukan setelah disetujuinya jenis desain yang dipilih oleh pelanggan. Jenis desain yang dipilih oleh pelanggan akan dilakukan pentransferan data dari admin ke desainer. Pada tahap selanjutnya, desainer akan memulai untuk pembuatan iklan sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Pembuatan iklan membutuhkan waktu beberapa hari sebagai pemaksimalan hasil untuk pemuasan kebutuhan pelanggan. Setelah proses desain selesai, maka desainer akan mengkonfirmasi kepada admin untuk dilakukannya validasi kepada pelanggan terkait dengan hasil desain yang sudah selesai. Maka tahapan akhir dari proses ini adalah proses pelunasan dan sekaligus proses penyebaran dan pemasangan iklan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian lapisan bisnis secara lengkap terlihat pada gambar berikut. Kemudian lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menggambarkan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Oleh karena itu, lapisan ini berkaitan langsung dengan lapisan bisnis yang ada di atasnya. Pada lapisan bisnis tersebut terdapat 3 business service, maka pada lapisan aplikasi juga terdapat 3 aplikasi service, yaitu pemesanan, pelayanan, dan membuat desain. Maka lapisan aplikasi ini dapat dimodelkan sebagai berikut, dan ini merupakan gambar dari lapisan aplikasi tersebut. Kemudian lapisan teknologi. Elemen-elemen lapisan teknologi biasanya digunakan untuk memodelkan arsitektur teknologi dari perusahaan, menggambarkan struktur dan perilaku infrastruktur teknologi perusahaan. Lapisan teknologi di sini juga harus kompatibel dengan lapisan aplikasi yang sudah dibuat. Maka lapisan teknologi ini dapat dimodelkan seperti gambar berikut. Pemodel enterprise arsitektur yang sudah dibuat sudah menggambarkan tata kelola yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan iklan pada PT Iklanku.
Oleh karena itu, penerapan TI nantinya harus mengacu kepada pemodelan ini. Kemudian kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu, tanpa infrastruktur TI tidak akan dapat mendukung proses bisnis dan sebaliknya bisnis tidak akan optimal tanpa dukungan TI. Kemudian pemodelan lapisan bisnis, lapisan aplikasi, serta lapisan teknologi sudah menggambarkan kebutuhan IT yang terkait dengan kebutuhan sistem informasi pengelolaan jasa PT Iklan Group. Yang ketiga itu adalah penerapan pemodelan ini ke dalam teknologi informasi yang akan digunakan harus bertahap, dimulai dengan pembenahan proses bisnis, perancangan aplikasi yang dibutuhkan, serta penyediaan teknologi yang dapat mendukung proses bisnis serta aplikasi yang digunakan. Kemudian dengan adanya pemodelan ini diharapkan bahwa penerapan IT nantinya benar-benar menjadi bisnis iklan yang lebih berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis. Kemudian saran, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, sehingga penulis menyarankan untuk penulis berikutnya dapat melakukan pengembangan terkait dengan penerapan sistem proses bisnis ini kepada kehidupan nyata. Untuk referensinya, saya menggunakan 8 referensi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.